Cerita dimulai dengan Bhavani memberitahu keluarga bahwa mereka akan melantunkan Om Namah Shivaya 108 kali karena memiliki banyak makna. Dia kemudian berpikir dia seharusnya tidak membiarkan Devi keluar dari kamarnya hari ini dan meminta Pahi untuk memastikan Devi tetap di kamarnya hari ini karena dia tidak ingin ada drama hari ini. Virat dan Sai kembali dari kuil. Saloni memberitahu Bhavani bahwa tidak ada yang bisa bersaing dengan Pahi karena dia tidak punya apa-apa sejak tadi malam dan berpuasa untuk Sampora. Pahi mengatakan dia berpuasa untuk Bhavani karena dia tidak bisa melanggar perintahnya. Bhavani memujinya. Virat memberikan prasad kepada Bhavani dan memintanya untuk memberikannya kepada semua orang saat berbuka puasa. Bhavani bertanya mengapa dia memberikannya padanya. Virat mengatakan dia adalah tetua rumah dan siapa lagi yang harus dia beri. Bhavani mengatakan dia lebih tua dari Pahi dan yang lainnya, tapi baginya, istrinya lebih tua dari siapapun, jadi dia menghina mereka dan meninggalkan rumah. Virat mengatakan hari ini adalah puja dan Mahashivratri, jadi dia seharusnya tidak bertengkar hari ini. Saloni bertanya apakah dia memberitahu istrinya untuk tidak bertengkar dengan siapapun hari ini. Sai mengatakan dia tidak akan melakukan apapun kecuali Mahadev yang akan melakukannya, jadi dia harus bebas ketegangan hari ini. Pahi mengatakan bagaimana seseorang bisa bebas ketegangan di hadapannya. Sai mengatakan mereka bisa dengan melantunkan mantra Om Namah Shivaya. Bhavani bertanya mengapa dia tidak melantunkan mantra untuk menjaga pikirannya tetap tenang dan bahkan di rumah ini tetap tenang. Sai mengatakan jika tetua rumah melantunkan mantra, seluruh keluarga akan mendapat manfaat dengannya. Bhavani mengeluh kepada Virat bahwa istrinya bertengkar. Ashwini meminta Virat untuk mendapatkan 1008 Bilva Patra dan menyuruhnya pergi. Dia membawa Sai pergi dengan mengatakan dia perlu berbicara dengannya sesuatu yang penting dan mengatakan jika pasangan berdoa bersama selama Mahashivratri, ikatan mereka akan kuat seperti Shiv dan Parvati, wanita yang belum menikah berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup terbaik dan wanita yang sudah menikah berdoa agar masalah menjauh dari kehidupan pernikahan mereka. Sai dan Virat harus berdoa dalam hati malam ini dan mengingat Virat sebagai suaminya. Pahi mendengar mereka bersembunyi dan merasa cemburu. Sai merasa khawatir bagaimana reaksi keluarganya saat Pulkit pulang dan berdoa kepada Mahadev agar semuanya berjalan dengan damai. Keluarga itu duduk untuk bermeditasi. Karisma menyalakan lampu kuil dan bertanya kepada Bhavani apakah dia tegang. Bhavani berteriak bahwa suaminya yang seorang aktor tidak cukup peduli padanya. Dia harus pergi dan melantunkan mantra sebagai gantinya. Karisma kembali ke Mohit dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah daku dan bukan kaku. Bhavani memulai meditasi dengan keluarga. Sai masuk dan berpikir di mana Devi, dia harus bertanya padanya, tetapi kemudian berhenti melihat Ashwini sibuk bermeditasi. Dia berjalan ke kamar Devi dan menemukannya terkunci dari luar berpikir bagaimana Bhavani bisa begitu kejam kepada putrinya sendiri. Dia masuk ke kamar dan melihat Devi menangis. Devi memeluknya dan mengatakan dia takut dan tidak ingin tinggal sendiri. Sai meminta untuk ikut dengannya. Devi mengatakan jika seseorang melihatnya keluar, mereka akan membuat masalah. Sai mengatakan tidak ada yang akan melihatnya karena semua orang sibuk bermeditasi dan membawanya ke kamarnya. Devi mengatakan Sai sangat baik sehingga dia membawanya ke sini untuk bermain. Sai mengatakan dia membawanya ke sini untuk mempersiapkannya. Devi mengatakan dia suka bersiap-siap dan bertanya alasannya, mengatakan Saloni memberinya makanan dan memerintahkan untuk tidur setelah itu dan mengunci kamar dari luar. Dia menyanyikan Sai baik dan Ai buruk. Sai memintanya untuk tidak berteriak karena semua orang akan mendengarkan. Devi berhenti. Sai menunjukkan sari dan memintanya untuk memilih sari untuknya. Devi mengatakan dia memiliki sari yang sangat cantik. Sai memilih sari putih sebagai festival hari ini dengan perhiasan yang serasi. Devi bertanya mengapa dia bersiap-siap seolah-olah itu pernikahannya. Sai mengatakan itu hari pernikahannya dan mengingatkannya bahwa dia menikah dengan Pulkit Deshpande pada hari Mahashivratri 10 tahun yang lalu. Devi panik mengatakan untuk tidak menyebut nama Pulkit karena ibu dan pamannya akan menyakitinya, bertanya apakah dia juga akan menyakiti Pulkit dan dirinya karena dia tahu nama Pulkit. Sai memeluk dan menenangkannya dengan mengatakan dia tidak akan pernah menyakitinya dan mengatakan suaminya dokter. Pulkit akan datang menemuinya hari ini. Devi mengatakan suaminya menikah dengan orang lain. Sai berkata Pulkit hanya mencintainya dan tidak menikahi orang lain, jadi dia harus bersiap sebelum Pulkit datang. Devi menangis lagi. Sai berpikir apakah Pulkit akan menerima Devi dalam kondisi ini atau tidak.
Pahi menyadari Sai menghilang dari puja dan berpikir apakah dia pergi ke kamar Devi. Dia berjalan ke kamar Devi dan melihatnya hilang. Dia kembali dan memberitahu bahwa Devi dan Sai hilang. Bhavani berteriak pada Ashwini dan bertanya apakah dia membuka pintu kamar Devi. Ashwini bertanya mengapa dia melakukannya. Bhavani meminta Mohit untuk pergi dan memeriksa kemana Devi pergi. Bel pintu berbunyi. Ninat membuka pintu. Pulkit masuk. Ninat bertanya siapa dia. Pulkit mengatakan dia adalah dokter. Pulkit Deshpande. Bhavani mengatakan apa yang dia takutkan sedang terjadi. Ninat berkata pada Pulkit, apakah kau lupa apa yang kulakukan padamu terakhir kali? Aku ingat, itulah sebabnya aku di sini untuk memperbaiki kesalahan. Onkar berkata, ketika kau tahu Devyani bahagia dengan keluarganya, mengapa kau datang ke sini? Pulkit berkata, aku di sini untuk bertemu Devyani, tetapi aku ingin bertemu Sai sebelum itu. Semua orang bertanya bagaimana dia bisa mengenal Sal. Sai mengatakan pada Devyani bahwa dia terlihat sangat cantik. Pahi datang ke kamarnya dan mengatakan pada Bhavani agar tidak membawa Devyani keluar dari kamar. Devyani mengatakan aku tidak menyukaimu, Virat tidak ada di sini jadi pergilah dan cari Virat. Pahi mengatakan aku tahu siapa yang mengajarkan semua ini padamu. Sai mengatakan kamu tidak berhak berbicara dengan Devyani seperti ini dan Devyani adalah putri rumah ini dan dia lebih berhak. Sai mengatakan kamu akan segera tahu mengapa Devyani bersiap-siap. Pulkit berkata, aku tahu Devyani tinggal di rumah ini dan aku tahu kondisi mentalnya tidak baik. Sai telah menceritakan semuanya kepadaku. Bhavani bertanya bagaimana kau bisa mengenal Sai. Pulkit berkata, aku adalah profesornya. Ninat berkata, jadi, kau adalah Pak PD yang rumahnya didatangi Sai untuk makan siang. Pulkit berkata, aku menelepon Sai untuk membicarakan Devyani. Pahi mengatakan Devyani ada di kamar Sai dan kau hanya menyuruhnya untuk tetap di dalam. Pulkit mengatakan kebohonganmu ada di depan semua orang sekarang, kau tidak hanya menjauhkan istriku dariku tetapi kau juga menguncinya. Omkar mengatakan kami akan memenjarakanmu jika kau tidak pergi dari sini. Pulkit mengatakan aku tidak peduli, hari ini tidak seorang pun dari kalian yang dapat menghentikanku untuk bertemu Devyani. Bhavani berkata, sudah kubilang, Devyani sudah menikah. Pulkit berkata, aku tahu Devyani sudah menikah, tetapi dia menikah denganku. Dia berkata, tidak ada gunanya berbohong karena Sai sudah menceritakan semuanya kepadaku dan aku tahu Devyani masih menungguku meskipun kau berbohong padanya bahwa aku sudah menikah dengan orang lain. Pulkit berkata, Sai melakukan kejahatan jika mempertemukan dua kekasih sejati adalah kejahatan. Ninat dan Omkar mengancam Pulkit. Pulkit berkata aku bukan lagi Pulkit yang dulu dan malang. Aku telah berubah dalam 10 tahun, aku adalah dokter terbaik dan paling terkenal di Nagpur, Dr. Pulkit Deshpande dan aku juga seorang profesor di perguruan tinggi Sai. Karisma bertanya kepada Mohit apakah dia tahu sesuatu tentang semua ini. Sivani berkata, apa menurutmu Devyani akan melupakannya? Dia lupa dirinya sendiri tetapi dia masih mengingatnya. Mansi berkata kepada Bhavani untuk berpikir dari hatinya, hari ini adalah Mahashivratri dan dia dapat menyatukan kembali dua kekasih hari ini. Bhavani berkata, apakah dia memiliki standar untuk menikahi putri rumah ini? Sai mengatakan pada Pulkit dan Devyani bahwa mereka cocok satu sama lain. Devyani mengatakan pada Sai bahwa Bhavani sedang marah dan dia akan memarahi kami berdua. Sai mengatakan pada Devyani bahwa dia tidak perlu takut pada siapapun hari ini karena orang yang sangat istimewa telah datang menemuinya hari ini. Pulkit menjadi emosional saat melihat Devyani. Ninat dan Omkar memberitahu Pulkit bahwa kau bahkan tidak dapat mencapai bayangan Devyani. Bhavani mengatakan bahwa dia adalah putriku dan selama aku hidup, semua keputusannya akan kuambil. Sai mengatakan bahwa Devyani sudah cukup umur untuk menikah, jadi itu tidak berarti kau akan mengambil semua keputusannya. Sai memperkenalkan Devyani kepada Pulkit. Devyani tidak dapat mengingat wajah Pulkit dan berpaling dari Pulkit. Dia bertanya siapakah dirimu dan bagaimana kamu tahu namaku. Pulkit berkata aku adalah Pulkit milikmu, suamimu. Sai berkata kamu telah menikah dengannya 10 tahun yang lalu. Pulkit berkata kita telah menikah 10 tahun yang lalu, aku adalah Pulkit milikmu. Sai mencoba menenangkan Devyani dan memintanya untuk tidak takut. Devyani datang di depan Pulkit dan mulai menangis. Dia bertanya apakah kamu adalah wanita yang kunikahi. Apakah kamu Pulkitku? Kamu tidak mirip Pulkitku. Devyani berkata mereka akan membunuhku jika aku pergi dengan Pulkit.
Pulkit berkata aku akan segera kembali, aku punya alasan lain untuk tidak membawanya bersamaku hari ini. Aku menikahinya secara diam-diam dari semua orang dan Devyani bermimpi tentang pernikahan yang megah. Itu tidak mungkin pada saat itu tetapi sekarang aku akan memenuhi mimpinya dan menikahinya di depan seluruh dunia. Virat berkata dia senang bahwa Pulkit sangat peduli dengan Devyani. Virat berkata apa yang dilakukan keluarga ini untuk Devyani tidak ada gunanya baginya jadi mari kita biarkan Devyani mendengarkan dirinya sendiri. Bhavani berkata tidak perlu berbahagia. Ninat bertanya dari mana asalmu selama bertahun-tahun. Sonali berkata dia mungkin ada keperluan, itulah sebabnya dia ada di sini. Pulkit berkata aku tidak akan pernah tahu bahwa Devyani sedang menungguku jika Sai tidak memberitahuku. Pulkit bertanya pada Bhavani, haruskah aku memberitahu semua orang apa yang kau lakukan padaku dan Devyani? Sivani berkata jangan percaya Bhavani dan saudara-saudaraku. Mansi menyuruh Pulkit untuk membawa istrinya bersamanya. Pulkit berjanji untuk kembali demi Devyani. Devyani senang dan berdansa dengan Pulkit. Dia bertanya apakah dia akan segera kembali. Pulkit berkata jika dia kehilangan dia lagi dia tidak akan bisa pergi. Dia berkata dia akan segera kembali dan membawa Devyani bersamanya. Sai membawa Devyani masuk bersamanya. Devyani mengatakan pada Devyani untuk tidak menangis dan memberinya air minum. Devyani melihat ke cermin dan berterima kasih pada Sai karena telah membuatnya begitu cantik. Devyani berkata bahwa dia tidak tahu bahwa suaminya akan datang, tetapi sekarang dia akan menjadi seorang pengantin. Sai berkata bahwa dia akan banyak berdansa di pernikahanmu. Dia menjadi emosional mengingat keinginan ayahnya untuk berdansa di pernikahannya. Devyani meminta Sai untuk tidak menangis dan memenuhi impian ayahnya di pernikahannya. Devyani berkata bahwa kamu seperti ayahku, terkadang kamu memarahiku tetapi kamu sangat mencintaiku. Sai berkata aku akan membawakan sari yang indah untukmu. Devyani bertanya bagaimana jika ibuku yang jahat tidak mengizinkanku menikah kali ini juga. Sai berkata padanya kau tidak sendirian, kali ini saudara-saudaramu bersamamu. Devyani berkata ya Virat adalah seorang polisi dan jika Bhavani ikut campur kami akan memenjarakannya. Sai memutuskan dia tidak akan membiarkan kesulitan apapun terjadi dalam pernikahan Pulkit dan Devyani. Bhavani meminta maaf kepada Pahi karena membentaknya di depan semua orang. Pahi mengatakan bahwa para tetua seharusnya memberi restu, bukan meminta maaf. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu mengapa Pulkit ada di sini. Bhavani mengatakan bahwa mungkin ada banyak pertanyaan dalam benaknya. Pahi berkata, aku percaya padamu sepenuhnya dan keputusan apapun yang kau ambil adalah untuk kebaikan keluarga ini. Bhavani berkata, Sai membawa Pulkit ke rumah ini dan membuka kembali masa lalu. Dia berkata, Pahi, hanya kau yang bisa menyelamatkan nama baik keluarga Chavan. Bhavani berkata, kau harus tahu kebenarannya sebelum memutuskan apa yang bisa kau lakukan. Dia berkata, Nages, Chavan adalah pria yang sangat murah hati, dia membawa pulang anak yatim piatu pelayan kami dan mengambil semua tanggung jawabnya. Bhavani mengatakan dia tinggal bersama kami mendidiknya tetapi kami tidak menyangka dia akan menggigit kami. Karena keserakahan uang, dia bermimpi menjadi menantu keluarga ini. Devyani dulu tinggal di asrama dan mereka saling jatuh cinta. Ketika saya mengetahui Devyani hamil dan dia tidak bisa digugurkan, saya melahirkannya di rumah sakit dan anak itu ada di panti asuhan. Ninat berkata pada Sai mengapa kau ikut campur dalam setiap masalah. Sai berkata pada Devyani bahwa Devyani adalah anggota keluargaku. Virat berkata pada Baba, pertama-tama katakan padaku mengapa tidak ada yang tahu bahwa Devyani sudah menikah. Dia bertanya apakah kau tidak berpikir kita semua bertanggung jawab atas kondisi Devyani saat ini. Ninat mengatakan yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan Devyani dari Pulkit. Sai mengatakan Pulkit bukan bajingan dan merupakan haknya untuk membawa Devyani bersamanya. Dia mengatakan aku tidak tahu tentang masa lalu Devyani tetapi aku tidak akan membiarkan hal buruk terjadi padanya di masa depan. Virat mendukung Sai. Selengkapnya, saksikan di ANTV Kamis tanggal 14 November tahun 2024.